Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Kode Etik Psikologi yang beranggotakan saya Rardus Munifana Putu, kemudian Krosita dan Alia akan menjelaskan materi tentang asesmen psikologi. Selamat mengisi. Yang pertama adalah mengenai pengertian asesmen. Asesmen merupakan proses evaluasi psikologis yang dilaksanakan secara sistematis. Pada proses ini, kita akan menggali, mengumpulkan, dan juga mengintegrasikan data-data psikologis yang kita peroleh yang akan dicapai melalui penggunaan alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan juga penggunaan berbagai alat atau prosedur pengukuran lainnya yang sudah diukur atau ditetapkan secara khusus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam tools assessment. Nah, yang pertama bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan proses sistematis dengan mengamati pola perilaku atau tindakan seseorang, objek, atau kejadian dengan menggunakan sarana visual maupun elektronik sambil mencatat terkait tindakan tersebut. Nah, observasi itu ada beberapa macam, diantaranya ada observasi terstruktur, eksperimental, observasi partisipan, observasi formal, dan informal. Nah, ketika melakukan observasi juga tidak sembarangan, melainkan harus ada etika seperti menjaga privasi subjek, keamanan subjek, meminta persetujuan, ini yang paling penting, terus perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan. Kemudian yang kedua yaitu konstruksi alat tes. Nah, alat tes psikologi merupakan prosedur yang dirancang untuk mengukur variabel psikologis seperti intelijensi, kepribadian, bakat, minat, sikap, dan nilai. Nah, objek dalam pengukuran ini adalah sampel perilaku yang dapat berupa responden terhadap kuesioner tertulis, jawaban lisan atas pertanyaan yang dilontarkan, atau penorman dari tugas-tugas tertentu. Nah, bentuk dari tes ini berupa skor yang akan diinterpretasikan dalam bentuk skor dan dianalisis secara kuantitatif. Kemudian, skor tersebut diinterpretasikan sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu interview. Interview merupakan metode pengumpulan informasi melalui komunikasi interpersonal tanpa media perantara antar individu secara langsung yang melibatkan pertukaran informasi timbal balik, jadi antara interviewer dengan narasumber. Nah, cara pelaksana interview sangat beragam, bisa berupa interview face to face atau jika di masa pandemi ini kan susah untuk berinteraksi secara langsung, jadi bisa via telepon atau email atau melalui telekonferensi lainnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil pekerjaan yang berisi kemampuan dan prestasi yang dimiliki seseorang. Portofolio dalam berupa paper, kanvas, audio, video, atau berupa media lain. Nah, selain berfungsi sebagai bukti kemampuan atau hasil karya, portofolio juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Nah, kemudian yang kelima yaitu case history data. Case history data ini merupakan rekaman, transkrip, atau catatan lain yang tersaji dalam bentuk tertulis, gambar, atau lainnya yang mengandung informasi mengenai kearsipan yang sifatnya resmi dan informal serta relevan. Nah, data ini dapat berguna untuk menggambarkan kondisi subjek di masa lalu. Dan yang terakhir yaitu role play test. Role play test ini merupakan sarana asesmen yang mana subjek akan diarahkan untuk bertindak seolah-olah sedang berada dalam situasi tertentu. Percobaan role play tidak selalu berhasil menggambarkan situasi yang nyata, namun tetap dapat digunakan apabila setting nyata terlalu menghabiskan waktu dan materi atau kesulitan untuk diakses. Pasal 62 adalah tentang dasar asesmen. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, termasuk
dalamnya asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Dalam pasal 62 terdapat beberapa ayat. Ayat yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologi. Jadi, baik psikolog maupun ilmuwan psikologi telah memiliki kategori dan kompetensi yang ditetapkan saat bertugas. Ayat kedua, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, dan atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang dibedakan. Jadi, catatan pentingnya adalah hanya dapat dilakukan oleh psikolog saja. Ayat 3. Psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. Jadi pentingnya ada kesepakatan antara psikolog dengan organisasi atau instansi tertentu. Ayat 4. Bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Jadi, walaupun nanti ketika proses asesmen tidak bermanfaat, baik psikolog ataupun ilmuwan psikologi tetap harus mendokumentasikan sebagai bukti usaha apa yang telah dilakukannya. Pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas, baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang diisyaratkan, penelitian dan manfaat teknik penggunaan. Jadi maksudnya perlu adanya ketepatan dalam setiap proses asesmen psikologi. Terdapat 5 ayat dalam pasal 63 ini. Ayat pertama adalah tentang konstruksi tes, yaitu validitas dan reliabilitas. Ayat 2 administrasi dan kategori tes. Ayat 3 kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Ayat 4 tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Ayat 5 asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Kemudian dalam pasal 64 mengenai informed consent dalam asesmen yang berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lainnya sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika a. pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum, b. adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal dalam seleksi atau ujian. Dan C. pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Kemudian, pasal 65 mengenai interpretasi hasil asesmen yang berbunyi, psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan sebagaimana faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan.
Oke, selanjutnya yaitu pasal 66 tentang penyampaian data dan hasil asesmen. Bunyi pasalnya yaitu yang pertama, data asesmen psikologi adalah data, alat, atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan, serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Kemudian bunyi yang kedua, hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Kemudian bunyi yang ketiga, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hasil yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Yang terakhir yaitu pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Bunyi pasal pertama yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Kemudian pasal yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Kemudian pasal 3 yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Contoh kasus, S sebagai seorang psikolog membuka praktek psikologi dengan memasang iklan di depan rumahnya. Ia melakukan beberapa praktik, antara lain mendiagnosis, memberikan konseling, dan psikoterapi terhadap kliennya. Namun, ketika memberikan hasil diagnosis, ia justru menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak mudah dimengerti oleh kliennya, sehingga sering terjadi salah paham terhadap beberapa klien tersebut. Hal ini sering pula terjadi saat ia memberikan prognosis kepada klien, seperti menganalisis gangguan syaraf yang seharusnya ditangani oleh seorang dokter. Dia juga sering menceritakan masalah yang dialami klien sebelumnya kepada klien barunya dengan menyebutkan namanya saat memberikan konseling. Psikolog S terkadang juga menolak dalam memberikan jasa dengan alasan honor yang diterima lebih kecil dari biasanya. Di lain waktu, ada sebuah perusahaan yang membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada staf-staf tertentu dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan tersebut kemudian memakai jasa psikolog S untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun, ketika memberikan psikotes tersebut, ia bertemu dengan R yang saudaranya dan meminta agar psikolog S memberikan hasil psikotes yang baik supaya R dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Karena merasa tidak enak dengan saudaranya itu, akhirnya psikolog S memberikan hasil psikotes yang memenuhi standar seleksi penerimaan calon karyawan. Hingga R tersebut kemudian diterima dalam perusahaan tersebut dengan menduduki staf tertinggi. Apabila kita memperhatikan dan mencermati kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa psikolog S melanggar pasal 65 tentang interpretasi hasil asesmen, 66 tentang penyampaian data dan hasil asesmen, serta pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Mengapa melanggar? Kita kupas satu. Pasal
pasal 65 dan 66 masih berhubungan. Yang lebih intinya itu adalah pasal 66 ayat 3 yang menyatakan psikolog harus memperhatikan kemampuan penggunaan layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Kita ketahui bahwa psikolog S menggunakan istilah-istilah psikologi, sedangkan tidak semua klien paham, dan bahkan mungkin rata-rata kliennya adalah orang awam yang tidak paham tentang istilah, sehingga dikhawatirkan terdapat mispersepsi. Maka dinyatakan psikologis ini melanggar pasal 66 ayat 3. Kemudian pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Dari ketiga ayat yang terkandung di dalamnya, sesuai contoh kasus, psikolog S memberikan kunci jawaban psikotes pada saudaranya, yaitu R, sehingga saudaranya R ini dapat menjawab psikotes dengan mudah dan skor tinggi. Dan ini berdampak pada penempatan jabatan staf tinggi di perusahaan. Ini jelas melanggar karena melakukan kecurangan dalam menjaga alat, data, dan hasil asesmen.